Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahi masya'Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya'Allah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai nanti akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita doakan seluruh para pewakaf di Masjid Jami'at Taufiq, mudah-mudahan seluruh amal jariyahnya, infak sodakohnya dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, dikuatkan iman Islam kita, diberkahkan rizki kita, dan dikumpulkan kelak nanti di yaumul qiyamah bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di bulan Agustus, walaupun di 10 terakhir barangkali kita mengingat para pejuang kita, para pahlawan yang telah gugur di medan perang untuk kemerdekaan bangsa dan negara kita ini, dan para ulama bersepakat bahwa para pejuang kita yang gugur di medan perang dalam memerdekakan bangsa dan negara ini digolongkan sebagai syuhada. Digolongkan sebagai apa, Pak? Syuhada.
Kita yakin betul itu bahwa mereka yang berjuang, berkorban untuk bangsa dan negara ini digolongkan menjadi syuhada. Tentunya yang beragama Islam. Berapa lama kita dijajah Pak oleh para penjajah ini? Ada yang mengatakan 350 tahun, itu Belanda saja. Walaupun para ilmuwan, para sejarah berbeda pendapat, ada yang mengatakan 350 tahun, ada yang mengatakan hanya 140 tahun. Berapa negara yang menjajah kita Pak? Banyak, ada 6. Yang kita sering dengar hanya Jepang, Belanda. Padahal ada 6. Ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, ada Perancis, Inggris, Jepang. Intinya kita dijajah ratusan tahun. Barangkali ada di antara orang tua kita terdahulu yang dari mulai lahir sampai dia wafat tidak pernah merasakan kemerdekaan. Saking lamanya dijajah ratusan tahun, dari mulai dia lahir sampai dia wafat nggak pernah merasakan kemerdekaan. Makanya kita bersyukur hari ini negara kita sudah merdeka, alhamdulillah. Nah, menurut para ulama, tadi yang meninggal di medan perang melawan penjajah digolongkan sebagai syuhada. Menurut para ulama, syuhada itu selain orang yang meninggal di medan perang di jalan Allah, ada beberapa kriteria syuhada. Syuhada dibagi dua, ada syuhada yang mendapatkan titel syahid dunia wal akhirah. Ini yang mendapatkan titel dunia wal akhirah tentunya orang yang tadi meninggal di medan perang membela agama Allah, membela bangsa dan negara. Tetapi selain itu ada orang yang mendapatkan titel syuhada, tapi syuhadanya, syahid akhirah saja. Di dunia tidak mendapatkan titel syahid, tapi di akhirat mendapatkan titel syahid. Siapakah itu? Dalam riwayat hadis Imam An-Nasa'i, riwayat hadis Imam Abu Hurairah, yang pertama al-mat'un. Siapa al-mat'un? Orang yang meninggal karena ta'un, wabah, penyakit. Kemarin tuh Bu, dari 2019 sampai 2021 tuh, Jumatan aja nggak ada, taraweh nggak ada, batuk dikit aja ke masjid malu, orang pada minggir, buka pintu aja nggak mau pakai tangan, pakai sikut, gitu. Kalau nggak pakai kepala begitu, saking tidak mau menyentuhnya, tertularnya. Luar biasa, Masya Allah. Walaupun ya wallahu a'lam, tapi banyak juga yang meninggal. Saya pernah mengantar orang yang meninggal karena COVID itu di Pondok Ranggon, yang dimakamkan di sana, kita berdiri di sini, anak, istri dan keluarganya, jangankan bisa dekat gitu. Itu dalam waktu pemakaman, jangankan bisa melihat wajahnya untuk terakhir kali, pemakaman saja pakai jarak. Masya Allah, luar biasa. Yang meninggal karena wabah itu mendapatkan gelar syahid akhirah, tapi dengan syarat dia beriman. Yang kedua, al-mat'un al-mabtun. Siapa al-mabtun? Orang yang meninggal karena sakit perut. Orang yang meninggal karena sakit perut itu mendapatkan titel syahid. Syahidnya syahid akhirah. Yang ketiga, sohibul hadam. Apa itu sohibul hadam? Orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan.
Kita lagi di jalan nih Pak. Alhamdulillah sekarang masih musim panas. Kalau musim hujan tuh angin puting beliung di kendaraan, pas macet tiba-tiba pohon di samping tumbang, bruk. Dalam keadaan dia beriman, maka mendapatkan titel syahid. Yang keempat, seorang perempuan yang ketika melahirkan anaknya lahir dengan selamat, ibunya meninggal dunia, maka dia mendapatkan titel syahid. Bu, titel apa Bu? Syahid. Orang yang ibu ketika melahirkan anaknya selamat, ibunya meninggal. Tapi nggak semua ibu-ibu dan para suami menginginkan itu Pak. Maunya selamat walaupun titelnya syahid. Inginnya selamat, luar biasa. Jadi al-mat'un, al-mabtun, sohibul hadam, perempuan yang ketika melahirkan meninggal. Yang kelima, orang yang meninggal karena tenggelam. Orang yang meninggal karena tenggelam mendapatkan titel syahid. Dulu sampai menggemparkan media sosial seluruh jagat Indonesia. Ada seorang putra pemimpin daerah meninggal karena tenggelam. Masih ingat ngapa tuh? Putra pemimpin gubernur Jawa Barat. Meninggalnya juga bukan tenggelam di Ciliwung, bukan di Kalimalang. Di mana tuh Pak? Di Paris apa di Inggris? Di Prancis, Sungai Aru. Dicari seminggu nggak ketemu, yang menyolatkan ribuan orang, Masya Allah. Itu salah satu contoh, barangkali walaupun ada efek dia seorang pemimpin daerah yang terkenal, tapi menurut para ulama, orang yang meninggal karena tenggelam itu mendapatkan titel syahid. Yang terakhir, orang yang meninggal karena terbakar. Orang yang meninggal karena kebakaran, hati-hati sekarang musim kemarau. Kebakaran tuh mendapatkan titel syahid. Al-mat'un, al-mabtun, sahibul hadam, al-ghari, orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena terbakar, seorang perempuan yang meninggal ketika melahirkan. Itu yang mendapatkan titel syahid. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan syahid tadi, tentunya ini berkenaan dengan kematian. Maka pada kesempatan ini saya akan menyinggung masalah kematian. Di dalam surat Al-Qiyamah Allah berfirman, "Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa qila man raq." Itu dalam surat apa Bu? Al-Qiyamah. Allah berfirman, kenapa berhenti wa qila man raq? Itu hukumnya dalam ilmu tajwid disebut dengan saktah. Saktah itu apa artinya? Berhenti sebentar tanpa bernapas. Itu namanya saktah. Makanya baca Quran itu ada aturannya Pak. Berhenti sejenak saja, tidak boleh mengambil nafas, namanya saktah. Dan di dalam Al-Quran diantaranya surat Al-Qiyamah tadi yang dibacakan. Kemudian di dalam surat yang populer sering kita baca malam Jumat, surat apa? Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Tadi kan berhenti. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Berhenti sejenak tanpa narik nafas, namanya saktah. Min marqadina.
hadza ma wa'adar rahman, dan seterusnya. Itu namanya saktah. Makanya ketika baca Al-Quran jangan narik napas seenaknya, ada aturannya. Tadi saktah saja berhenti, tidak boleh narik nafas. Apalagi di tempat lain. Kalau tidak kuat berhenti dan diulangi kalimat sebelumnya. Itu ketika baca Quran. Jadi kalau baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, itu kan berhenti, boleh narik nafas. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma udhira aba'uhum fahum ghafilun. Baru nafas, jangan ini apa namanya, litundhira qauman ma udhira aba'uhum fahum ghafilun. Narik nafas gitu. Semaunya kita. Itu namanya ada berhenti, tidak boleh narik nafas. Namanya saktah dalam surat Al-Qiyamah dan surat Yasin. Kalla idza balaghatit taraqi, kata Allah ketika kalla, sekali-kali jangan. Idza balaghatit taraqi, ketika napas sudah mendesak di tenggorokan. Kalau sudah napas mendesak di tenggorokan nih Pak, sudah bunyinya itu tit tit tit. Nah, ini sudah mendesak nih di tenggorokan. Apa kata Allah? Waqila man ra. Mannya sampai berhenti dulu, Allah menegaskan man. Apa kata Allah? Man ra. Siapa yang bisa menolong? Man siapa? Ra. Siapa yang bisa menolong? Nggak ada Pak. Kalau sudah napas sudah mendesak di tenggorokan ini, tidak ada siapapun yang bisa menolong. Alat apa namanya? Denyut jantung itu sudah di berapa kali itu? Sudah napas di sini. Apalagi napas buatan. Wah, udah nggak mempan. Man, ditanya kata Allah, man, siapa yang bisa menolong kalau sudah napas di tenggorokan? Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Tidak ada Pak, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Umar ini sahabat yang apa namanya, sahabat yang sangar lah kalau bahasa premannya, orang sahabat yang berani. Bagaimana tidak berani? Kalau Sayyidina Umar mau lewat satu gang, berapa meter sebelum beliau lewat, setan sudah minggir Pak, lari terbirit-birit. Kalau kita lewat tempat gelap, setan demen, nah gua gangguin ini gitu. Ada bayangan apa, daun saja kena angin sudah kaget. Sayyidina Umar berapa meter sebelum beliau lewat, setan sudah lari terbirit-birit saking takutnya. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau nggak terima. Ketika ada pengumuman di WA grup itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu belum ada WA ya Pak Haji. Telah meninggal dunia baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Umar nggak terima. Siapa yang bilang Muhammad meninggal, langsung menghunus pedang, gua tebas lehernya. Keluar rumah, siapa yang berani mengatakan Muhammad meninggal, saya tebas lehernya. Tapi di WA grup itu ada pengumuman, wahai Umar, siapa yang ngomong ini? Oh iya, takut dia. Keliling tuh keluar, saking nggak terimanya baginda Nabi besar Muhammad SAW meninggal. Akhirnya ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, siapa yang mau ngomong? Siapa yang bilang baginda Nabi Muhammad SAW meninggal? Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, memang beliau sudah meninggal dunia, memang beliau sudah wafat. Enggak, saya enggak terima.
Yang bilang begitu saya tebas, kata Sayyidina Umar. Tapi bukankah wahai Umar sahabatku, kata Sayyidina Abu Bakar, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul. Bukankah Muhammad itu, dia adalah Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah banyak para Rasul utusan Allah sebelum baginda Nabi Muhammad SAW banyak. Ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, ada Nabi Idris, ada Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Qad khalat min qablihi rusul afa immata. Kata Sayyidina Abu Bakar, apakah kalau baginda Nabi Muhammad SAW meninggal, kalau dia wafat, afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW meninggal, apakah kau mau kembali kafir wahai Umar? Menjadi ingkar kembali? Dan Rasul terdahulu pun bukankah sudah meninggal? Baru tuh Sayyidina Umar yang tadinya pedangnya dipegang, lepas, lemas dia. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Sayyidina Umar, baru terima. Itu saking kerasnya Sayyidina Umar. Waktu menjadi khalifah, beliau memanggil sahabatnya namanya Ka'ab. Ya Ka'ab ta'ali, wahai Ka'ab kemari. Apa wahai khalifah, kata Ka'ab? Haddatsana anil maut. Coba ceritakan tentang kematian. Kata Sayyidina Umar begitu. Sayyidina Umar kan berani tadi, gagah, garang. Beliau minta fatwa, minta pencerahan tentang kematian dari sahabatnya namanya Ka'ab. Haddatsana anil maut, ceritakan tentang kematian wahai Ka'ab. Apa kata Ka'ab? Wahai khalifah, wahai Umar, innal mauta, sesungguhnya kematian itu kalau diibaratkan seperti kasyajarotin, seperti satu pohon yang dimana pohon itu ada batangnya, ada rantingnya, dimasukkan ke dalam mulutnya Ibnu Adam. Kemudian pohon itu ditarik oleh seseorang yang perkasa, dan setiap ranting dan dahannya tersebut, pohon tersebut merenggut setiap urat dalam tubuh Ibnu Adam tadi. Menarik setiap uratnya, ditarik karena tertarik dengan rantingnya tadi, dan terputuslah setiap uratnya kecuali yang tersisa. Itulah kematian wahai Khalifah Umar. Kata Sayyidina Umar, innalillahi, masya Allah, dahsyat banget wahai Ka'ab. Dahsyat nggak Pak? Masya Allah, itulah kematian. Seperti pohon dimasukkan ke dalam mulut kita, lalu ditarik setiap rantingnya, merenggut setiap urat yang ada dalam tubuh kita. Itulah kematian. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, surat Al-An'am, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau seorang yang zalim, orang kafir, ketika dia meninggal, apa kata Allah? Fi ghamaratil maut, dalam keadaan sakaratul maut, wal malaikah, dan malaikat basitu aidihim, dia berada di sampingnya, malaikat Israel ada di sampingnya. Apa yang dilakukan malaikat Israel kepada orang zalim dan orang kafir? Akhriju anfusakum, dipukul-pukul tuh badannya. Kata malaikat Israel, keluar kamu wahai ruh, ayo keluar. Dipaksa Pak. Itu malaikat Israel maksa ruh kita, ruh orang yang zalim, mohon maaf, ruh orang yang kafir, supaya keluar, dipukul-pukul. Akhrizu anfusakum. Itu saking dahsyatnya syakaratul maut. Makanya kita sering berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika menghadapi sakaratul maut. Saking dahsyatnya sakaratul maut. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berada di rumah sakit, di rumah
Pas di samping kita ada saudara kita, orang tua kita, teman kita, sahabat kita, anak kita yang sedang sakaratul maut. Tandanya kata para ulama, kalau orang sedang sakaratul maut, al-mu'minu yamutu bi'arqil jabin. Seorang mukmin itu meninggal kalau tanda mau meninggal kalau dahinya berkeringat. Jadi kalau sudah dahinya berkeringat ini, yang tadinya dia tiduran aja gitu, nggak ada keringatnya, pas saat itu tiba-tiba keringat nih di dahinya. Nah itu tanda-tanda menurut para ulama sakaratul maut. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama mentalkinnya, dituntun, kita tempelkan mulut kita ini di telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia masih mampu mengikuti kita mulutnya, la ilaha illallah. Kalau tidak mampu, Allah, Allah, Allah. Kalau tiba-tiba dia mengatakan minum, minum, kasih minum nggak Pak? Dia minta minum. Menurut para ulama, orang ketika menghadapi sakaratul maut itu hausnya luar biasa, seakan-akan air laut yang begitu banyak dan luas itu ingin dia minum, dia habiskan saking hausnya. Makanya dia minta minum. Menurut para ulama, kalau dia minta minum, kasih. Ambil sendok, diteteskan di mulutnya. Kenapa dikasih? Karena iblis sama bawa minum, Pak. Iblis datang, setan datang menjelma di samping orang yang sedang sakaratul maut, dia bawa minum. Kata iblis, kata setan, wahai fulan, haus? Iya haus. Mau minum? Mau. Ini saya bawa minum. Kalau kamu mau minum, akui aku sebagai Tuhanmu, akan aku berikan minum ini. Kalau dia tidak beriman, tidak kuat imannya, akan tergiur dengan tawaran itu. Kita tidak memberikan minum, keburu tergoda, terayu oleh iblis tadi. Dia berkata, baik, saya akui engkau sebagai Tuhanku. Plak saja meninggal. Maka dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Maka kata para ulama tadi, kalau dia minta minum, berikan minumnya. Gitu. Setetes. Gitu. Kalau dia bilang haus, haus, kasih minum. Jangan sampai malah tergiur dan tergoda dengan air, dengan minuman yang dibawa oleh iblis tadi dalam bayangannya. Digoda, tergoda oleh iblis tadi. Itu kalau kita menghadapi orang yang sedang dalam sakaratul maut. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun sakaratul maut tadi cukup menggetarkan jiwa kita, bagaimana dahsyatnya sakaratul maut, tapi bagi orang yang beriman ada kabar gembira. Ada seorang sahabat Ansor, baginda Nabi sedang ada di sampingnya. Tiba-tiba malaikat Israel datang turun. Itu malaikat Israel datang mau mencabut nyawa sahabat Ansor tadi. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi? Ya Israel, irfiq bi sahibi. Wahai Israel, lembutkan cara mencabut ruhnya karena dia sahabatku. Maka malaikat Israel melembutkan mencabut ruhnya, mencabut nyawanya. Ini sebagai gambaran, ternyata bagi orang yang beriman, bagi orang yang seorang muslim, orang yang beriman, walaupun tetap sakit sakaratul maut itu, tetapi tidak begitu menyakitkan. Karena tadi rasa sakitnya itu hanya digambarkan dengan keringat yang keluar dari dahinya saja.
Jadi sakitnya itu sampai di situ saja. Tidak sampai guling-guling, balik kanan, balik kiri. Tidak sampai seperti itu. Kalau orang yang beriman. Makanya kita alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi sakaratul maut. Inna nafsal mu'min takhruju rashhan. Kata Nabi, seorang mukmin itu ketika meninggal hanya tergambar sakitnya dalam keringat di dahi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali lagi bahwa kita dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Nah, barangkali ada yang ditanyakan sebelum waktu Isya. Ya, lagi. Ini Pak Haji. Oh, sini dulu. Izin, Ustaz, Ya, Pak. Makin mau bertanya mengenai syahid. Nah, konteks syahid tadi kan sudah di-explain sama Ustaz. Apakah orang yang dikatakan syahid sesuai dengan Ustaz jelaskan tadi itu tidak ada hisab? Yang kedua mengenai dosa. Kalau kita melihat literasi dari laporan itu kan bahwa tidak ada dosa turunan. Satu, kedua bahwa dosa itu masing-masing. Dan kalau kita menggunakan bahwa kita ini sudah pemahaman, apakah dosa istri yang telah melakukan kemaksiatan atau apa, apakah itu menang? Karena dalam Al-Quran kan menjelaskan bahwa tidak ada dosa itu kan masing-masing. Nah itu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi tadi syahid ada yang syahid dunia wal akhirah, yaitu orang yang meninggal di jalan Allah, orang yang meninggal di medan perang. Apa kelebihannya syahid ini? Yaitu dia bighairi hisab. Allah akan langsung masukkan ke dalam surga. Bahkan saking istimewanya, bagi orang yang meninggal di medan perang mendapatkan titel syahid, sampai baju yang ada di dalam badannya tidak boleh dilepas. Makanya tidak ada prosesi memandikan, langsung dikafani, langsung disolatkan, langsung dikuburkan. Supaya apa? Supaya darah yang ada dalam badannya, baju yang menempel baju perangnya itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat tidak ada hisab, bighairi hisab. Orang ngantri gitu menunggu panggilan, dia nyelonong aja tuh. VIP. Kayak kita mau apa tuh? Mau ngantri di kelurahan atau apa? Orang ngantri begitu, nunggu panggilan, dia main masuk aja tuh. Nah itulah titel syahid. Nah sementara yang syahid akhirah tadi, yang meninggal karena terbakar, meninggal karena apa namanya, tenggelam dan yang lainnya, syahidnya syahid akhirah. Nah apa keistimewaannya tadi? Barangkali diringankan dalam hisabnya. Jadi tidak apa namanya, tidak sesulit orang yang meninggal secara biasa. Itu syahidnya. Jadi tetap ada keistimewaan walaupun tidak sama persis dengan orang yang meninggal di medan perang yang mendapatkan titel syahidnya dunia wal akhirah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang dosa itu dipertanggungjawabkan masing-masing di akhirat. Jadi semua kita akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing.
Lalu apa hubungannya dengan istri misalkan? Anak. Nah, suami ini, orang tua memang tidak ada dosa turunan. Maksudnya dosa turunan itu apa? Dosa yang dilakukan oleh anak kita misalkan, dosa yang dilakukan oleh istri kita mendapatkan dosanya. Bukan itu yang dimaksud, tapi dosa tanggung jawabnya. Jadi bukan dosa melakukannya, tapi dosa tanggung jawabnya. Karena orang tua diberikan amanah oleh Allah. Apa amanah itu? Anak. Suami diberikan amanah oleh Allah. Apa amanahnya? Istri dan anak. Jadi inilah beratnya suami, Pak. Makanya Bu, ibu mah gampang kalau mau masuk surga. Seorang istri meninggal, suaminya ridho saja. Jadi pas meninggal nih istri, suami ridho, masuk surga. Masuk surga. Bahkan dalam hadis lain, seorang perempuan yang puasa Ramadan, sholat 5 waktunya, taat pada suaminya, maka dibuka pintu surga yang 8 itu tinggal milih. Itu kalau perempuan, enak Pak. Enak nggak Bu? Cuman pahala godaannya gede tuh. Maunya ngelawan aja sama suami gitu. Suami pulang nggak bawa uang, cemberut gitu. Yang tadinya nggak ngasih minum nih, dicuekin aja. Godaannya besar karena pahalanya surga, bukan kipas angin. Pahalanya surga. Tapi suami tidak begitu Pak. Suami ditahan dulu. Dia ibadahnya bagus, sedekahnya bagus. Pas dilihat itu apa catatannya, nggak selesai di situ, dilihat istrinya. Pas dilihat istrinya berbeda dengan suaminya. Ditanya oleh Allah, kenapa istrimu begini? Kenapa anakmu ini? Kamu rajin ke masjid tapi anakmu menjadi seorang pemabuk, main judi. Apa tanggung jawabmu? Di situ Pak pertanyaannya. Wah, jadi bukan masalah dosanya yang dia lakukan, apa kita kena imbasnya gitu. Maksudnya mendapatkan dosa dari apa ya, anaknya judi nih, bapaknya kena dosa judinya, bukan itu gitu. Tapi kena dosa tanggung jawabnya. Kenapa anakmu melakukan itu tidak diperingatkan, istrimu melakukan itu? Perempuan mah Pak enak, mencium tangan istri, tangan suami sama dengan mencium hajar aswad. Bu, pulang dari sini nih, gitu. Sampai rumah cium tangan suami bolak-balik. Wah, daripada umroh berapa tuh? Sana, apalagi haji nunggu 15 tahun. Sering ciumin tangan suami, pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Seorang suami kalau tidur, kalau jalan bergandengan dengan istrinya, ini apa? Tangannya itu dipegang. Tangan istri dipegang, suami pegang tangan istrinya, istri pegang tangan suaminya. Dosanya berguguran Pak, rontok. Ini mau pandangan aja, megang tangan suami, oh, sono, cari makan sendiri, sono. Masing-masing Pak, istrinya di sono keliling, suaminya di sini nyari bakso, nyari apa begitu. Nggak digandeng, jalan pagi nih, padahal pahalanya luar biasa. Itu saking senangnya Allah, Maha Rahman Rahimnya Allah. Jadi kembali lagi tadi, dosanya bukan turun begitu, tapi tanggung jawabnya tidak ada, ya sudah. Dan padahal memang dilakukan ada jaga diriku dan keluarga
keluargamu Ya. dari api neraka. Dalam konteks ini kan yang menjaga kan apakah hanya suami atau istri ikut terlibat? Satu. Kedua, ketika kita sudah berusaha untuk menasihati dan menasihati, apakah sudah gugur pertanggungjawaban kita? Ya. Karena kalau kita menggunakan literasi yang sudah ada di Al-Quran, bagaimana istri Nabi Allah Nuh, istri Nabi Allah Lut, Ya. itu seperti apa? Ya. Jadi satu lagi ya Pak, mohon maaf. Jadi memang diutamanya tanggung jawab suami. Walaupun seorang perempuan itu dia juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Menjaga dirinya, menjaga apa? Harga dirinya, menjaga harta yang ada di rumah apa? Suaminya, itu tanggung jawab seorang istri gitu. Tapi ditanggung jawab secara umum itu berada di suami gitu. Berada di suami. Makanya tadi qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu. Nah, ini menjadi ayat bahwa seorang suami menjadi tanggung jawab gitu. Anfus di situ. Kemudian apa yang kedua tadi Pak? Setelah kita menasehati, kalau sudah dinasehati dia tidak nurut, tidak taat, makanya tadi seorang istri itu kuncinya hanya taat sama suami, dapat surga. Tapi mendapatkan itu susahnya luar biasa. Kalau sudah dinasehati dia tidak taat, tidak turut sama suami, sudah lepas tanggung jawab suami. Sudah lepas. Sama seperti istrinya Nabi Lut, itu Nabi Nuh dan yang lain keluarganya, ada Kan'an. Sudah diajak, ayo beriman anakku, kemari. Tapi dia tidak mau beriman. Kalau sudah hak tanggung jawab kita untuk menyampaikan, menasehati, mengajak, sudah disampaikan, sudah gugurlah kewajiban kita. Ya, itulah barangkali karena waktu Isya sudah lewat, mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas keterlambatannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali ada yang tidak berkenan apa yang sudah saya sampaikan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.